Halo para pencari kengerian. Selamat datang di channel Ruang Horor, di mana setiap cerita akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, siapkan headset dan bersiaplah untuk ketakutan yang nyata. Kali ini Ruang Horor akan bercerita dengan judul Bayang-Bayang di Alas Roban. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Danu memacu motornya dengan kecepatan sedang, membelah keheningan malam di jalan menuju Surabaya. Angin dingin menusuk tulang, membuat tubuhnya bergetar meski ia sudah mengenakan jaket tebal. Suara mesin motornya bergema di tengah kegelapan Alas Roban, kawasan yang terkenal dengan kisah mistisnya. Saat ia melirik jam di dashboard motornya, jarum menunjukkan pukul 11.50 malam. Hatinya berdegup lebih kencang. Ia tahu, cerita-cerita menyeramkan tentang Alas Roban sering terjadi pada tengah malam. Tapi ia tidak punya pilihan. Pekerjaannya di Tegal memaksanya pulang larut, dan ia harus tiba di Surabaya sebelum pagi. Langit semakin mendung, dan hujan gerimis mulai turun. Jalanan yang licin memaksanya lebih berhati-hati. Suasana semakin sunyi. Hanya suara tetesan air hujan dan deru motornya yang terdengar. Danu berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa takut. Ia mengingat cerita temannya tentang mitos-mitos di Alas Roban. Salah satunya, ia tidak boleh menengok ke belakang apapun yang terjadi. Konon, jika melanggar, ia akan diganggu oleh makhluk gaib. Ah, cuma cerita orang tua, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, rasa dingin yang menjalar di punggungnya mengatakan hal lain. Ketika ia hampir setengah perjalanan, suara deru kendaraan terdengar dari kejauhan. Danu melirik spionnya dan melihat lampu besar yang menyala. Sebuah bus melaju di belakangnya. Ia merasa sedikit lega. Setidaknya ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini, pikirnya. Tapi anehnya, bus itu tetap berada di belakangnya, tidak berusaha menyalip. Padahal, suara mesinnya terdengar sangat keras, menandakan bus itu melaju cukup cepat. Danu mempercepat motornya, berharap bus itu akan menyalipnya. Namun, bus itu tetap berada di belakang, seperti bayangan yang membuntutinya. Merasa cemas, ia melirik spionnya lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Bus itu terlihat tua, dengan ket yang sudah mengelupas dan kaca jendela yang retak. Cahaya lampu bus itu redup, hampir seperti tidak nyata. Kenapa bus seperti itu masih beroperasi? Pikir Danu, mencoba mengabaikan kejanggalan. Namun, rasa takut mulai merayapi dirinya. Bus itu terus mengikuti, tidak terlalu dekat tetapi juga tidak menjauh. Suasana semakin mencekam. Hujan mulai deras, membuat pandangannya terbatas. Jalanan semakin licin, dan Danu harus ekstra hati-hati. Tapi bus itu tetap ada di belakangnya, seperti menolak untuk pergi. Rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia menoleh sedikit ke belakang. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Bus itu lebih menyeramkan daripada yang ia duga. Bentuknya seperti bus dari era 70-an, dengan ket hijau kusam dan nomor 13 besar terpampang di depan. Lampu di dalamnya berkedip-kedip, dan ia bisa melihat bayangan penumpang yang duduk diam, tanpa bergerak. Danu merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia teringat larangan untuk tidak menoleh ke belakang. Namun, rasa penasaran itu sudah terlanjur membawanya dalam bahaya. Ia mempercepat motornya, berharap bisa meninggalkan bus itu. Tetapi anehnya, bus itu juga mempercepat lajunya, seperti tidak ingin kehilangan jejak Danu. Bus itu semakin mendekat, suara mesinnya menggeram dengan keras. Danu merasa panik. Ia memacu motornya lebih cepat, tetapi jalur yang basah membuatnya sulit untuk melaju. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bau anyir menyebar di udara. Bus itu kini tepat di belakangnya. Astaga, jangan sampai dia menabrakku, pikirnya panik. Dan yang ditakutkannya benar-benar terjadi.
Bus itu menabrak motornya dengan keras. Tapi anehnya, Danu tidak terjatuh. Ia merasa tubuhnya seperti tertembus sesuatu yang tidak kasat mata. Saat ia menoleh lagi, bus itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak kendaraan di belakangnya, hanya jalanan kosong yang gelap dan basah. "Apa-apaan ini?" bisik Danu dengan suara gemetar. Ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Tapi hatinya berkata bahwa ini belum selesai. Danu melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Namun, ia merasa ada yang aneh. Motor yang dikendarainya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang menumpang di belakang. Ia melirik spion, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, perasaan itu semakin kuat. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bau anyir itu kembali. Dalam hati, ia mencoba berdoa, berharap bisa segera keluar dari kawasan alas roban. Tetapi setiap meter yang ia tempuh, rasanya seperti terjebak di tempat yang sama. "Aku harus tenang," gumamnya, meski suaranya bergetar. Namun, keheningan malam itu pecah oleh suara tawa pelan di telinganya. Suara itu terdengar seperti seorang wanita, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika Danu hampir mencapai ujung alas roban, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Tiba-tiba, bus itu muncul kembali, kali ini di depannya. Bus itu berhenti di tengah jalan, memblokir jalannya. Danu tidak punya pilihan selain menghentikan motornya. Ia melihat pintu bus terbuka perlahan, dan seorang pria keluar. Pria itu adalah kondektur bus, dengan seragam yang lusuh dan wajah yang pucat. Ia menatap Danu dengan mata yang kosong, tetapi senyumnya dingin. "Mas, mau ikut naik?" tanyanya dengan suara serak. Danu merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menjawab. Kondektur itu melangkah mendekat, dan Danu bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. "Perjalanan ini belum selesai, Mas. Yuk, ikut kami." Danu menggelengkan kepalanya dengan gemetar. Ia memutar gas motornya dan melaju secepat mungkin, meninggalkan bus itu di belakang. Ketika Danu akhirnya keluar dari alas roban, ia merasa tubuhnya lemas. Ia berhenti di sebuah warung kecil untuk beristirahat. Pemilik warung, seorang pria tua, menyambutnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Kamu habis dari alas roban?" tanyanya. Danu mengangguk, masih terengah-engah. Ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pria tua itu menghela napas panjang. "Bus itu sudah lama jadi cerita di sini. Konon, bus itu mengalami kecelakaan puluhan tahun lalu. Semua penumpangnya tewas, tetapi arwah mereka tidak pernah pergi. Mereka terus melanjutkan perjalanan, mencari penumpang baru." Danu merasakan dingin menjalar di tubuhnya lagi. Ia melihat ke arah jalan di belakangnya, berharap tidak melihat bus itu lagi. Tetapi, dalam pantulan kaca di warung, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, di kursi belakang motor, seorang penumpang tak kasat mata duduk dengan senyum menyeramkan. "Perjalanan ini belum selesai, Mas," bisik suara di telinganya. Danu tidak bisa berpikir jernih. Ia bangkit dari kursinya di warung dan menoleh ke belakang motornya. Namun, seperti sebelumnya, ia tidak melihat apa-apa. Tidak ada siapapun di kursi belakang motornya. "Mas, kamu kenapa?" tanya pemilik warung dengan nada khawatir. Danu mencoba menenangkan dirinya. "Tidak, Pak. Cuma, saya merasa ada yang aneh." Pria tua itu menatap Danu dengan penuh perhatian. "Mas, kalau benar ada yang menumpang di motormu, jangan terlalu dipikirkan. Sebaiknya Mas segera pulang dan jangan berhenti di tempat yang sepi." Danu mengangguk, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Setelah membayar minuman, ia melanjutkan perjalanan. Namun, rasa berat di motornya kembali terasa, dan hawa dingin yang menusuk itu tidak juga hilang. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh punggungnya, seperti jari-jari yang dingin dan basah. "Fokus, Dan. Fokus," gumamnya sambil menggenggam erat stang motor. Ia terus memacu motornya dengan kecepatan sedang,
berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Tetapi suara langkah kaki yang tak seharusnya ada mulai terdengar di telinganya. Seperti ada seseorang berjalan di atas aspal tepat di belakangnya. Perasaan itu semakin aneh ketika Danu menyadari sesuatu. Jalanan yang ia lalui terasa seperti berulang. Ia melewati tikungan yang sama berkali-kali, lengkap dengan tanda jalan yang sama pula. Apa aku tersesat? Pikirnya dengan panik. Ia tahu Alas Roban memang terkenal dengan jalur yang berliku, tetapi ini seperti sebuah lingkaran tanpa akhir. Danu memutuskan untuk berhenti sejenak, meski ia tahu ini bukan ide yang bagus. Ia menepi di bawah sebuah pohon besar, mencoba memeriksa ponselnya untuk melihat peta. Namun, seperti yang ia khawatirkan, tidak ada sinyal. Ketika ia menunduk untuk menyimpan ponsel, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Perlahan, ia mendongak dan melihat bayangan di aspal. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Danu tidak berani menoleh. Ia hanya bisa merasakan keberadaan itu, mengintai dengan tatapan yang tidak terlihat. Tiba-tiba, suara serak seorang wanita terdengar. "Kenapa berhenti, Mas? Bukankah perjalanan ini harus diselesaikan?" Danu melonjak ketakutan, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Dengan perasaan kacau, Danu kembali menghidupkan motornya. Ia memutuskan untuk tidak peduli dengan keanehan yang terjadi. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Namun, kali ini, ia mulai mendengar suara lain. Suara napas berat, seperti seseorang yang duduk tepat di belakangnya. "Mas, jalannya pelan-pelan saja, ya?" Suara itu terdengar lirih, tetapi jelas. Danu hampir kehilangan kendali. Ia menengok ke spion, dan kali ini ia melihatnya. Sesosok wanita duduk di belakangnya, mengenakan baju putih kusam dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Astaga! Danu hampir menjatuhkan motornya, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Ia memacu motornya lebih cepat, berharap sosok itu akan hilang. Namun, wanita itu tetap di sana, seolah melekat pada motornya. "Mas, aku mau pulang," bisik wanita itu lagi. Danu tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak berani berhenti. Hawa dingin semakin menusuk, dan hujan deras mulai turun, membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, wanita itu berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. "Mas, aku sudah lama menunggu. Tolong antarkan aku pulang." Danu mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus mengganggu pikirannya. Akhirnya, ia berteriak, "Kamu mau apa dariku? Aku tidak tahu rumahmu." Suasana menjadi hening sejenak. Tetapi kemudian, wanita itu menjawab, "Alas Roban ini rumahku." Danu hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia merasa seolah sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ketika Danu akhirnya melihat tanda keluar dari Alas Roban, ia merasa lega. Tetapi wanita itu masih duduk di belakangnya, tidak bergerak. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di depan, ia melihat bus yang sama, bus dengan cat hijau kusam dan nomor 13. Bus itu berhenti di tengah jalan, menghalangi jalannya. Danu mencoba menghentikan motornya, tetapi wanita di belakangnya berkata, "Jangan berhenti, Mas. Lanjutkan saja." Danu tidak punya pilihan. Ia memacu motornya ke arah bus itu, berharap bisa menembusnya seperti sebelumnya. Ketika ia mendekati bus, ia menutup matanya, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Namun, saat ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di jalan yang berbeda. Tidak ada bus, tidak ada wanita di belakangnya. Hatinya terasa lega. Ia melihat lampu kota di kejauhan, tanda bahwa ia sudah keluar dari Alas Roban. Namun, ketika ia berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat, ia melihat bayangan samar di kaca spionnya. Wanita itu tersenyum padanya. Danu tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia lihat di kaca spion. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun,
Senyum wanita itu masih tergambar jelas di pikirannya. Ini tidak mungkin nyata, gumamnya sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Petugas pom bensin yang memperhatikan gelagat aneh Danu mendekat. "Mas, nggak apa-apa? Kok kelihatannya pucat sekali?" Danu mengangguk samar. "Cuma kecapean, Pak. Kalau baru lewat alas roban, wajar kalau Mas kelihatan capek. Kadang tempat itu memang berat untuk sebagian orang," ujar petugas itu sambil menuangkan bensin ke tangki motor Danu. Danu hanya diam. Kata-kata petugas itu terasa seperti kode yang menyeratkan ia tahu lebih dari yang ia katakan. Sebelum meninggalkan pom bensin, Danu menoleh sekali lagi ke kaca spion motornya. Bayangan wanita itu sudah tidak ada. Namun, perasaan dingin dan beban di dadanya masih tersisa. Setelah tiba di rumah, Danu mencoba melupakan semua kejadian aneh yang ia alami. Namun, rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang cerita mistis di alas roban. Ia menemukan banyak kisah serupa di internet. Penampakan bus tua, suara-suara aneh, hingga sosok wanita yang sering menumpang kendaraan para pengendara yang lewat. Salah satu cerita menarik perhatiannya. Seorang wanita bernama Sari dikabarkan pernah tewas dalam kecelakaan di jalur itu sekitar tahun 1970-an. Sari adalah penumpang bus yang terguling dan terbakar di malam hujan deras. Tubuhnya tidak pernah ditemukan utuh, hanya beberapa barang miliknya yang tersisa. "Wanita itu?" pikir Danu sambil bergidik. Ia merasa cerita ini terlalu sesuai dengan apa yang ia alami. Beberapa hari setelah kejadian di alas roban, Danu mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi sama. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, selalu tentang jalanan gelap dan sosok wanita yang terus meminta diantarkan pulang. Puncaknya, suatu malam, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang tidak mungkin ada tamu. Dengan perasaan cemas, Danu membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di depan pintu terdapat selembar kain putih yang kotor dan berbau anyir. Danu merasa tubuhnya kaku. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Suara lembut namun menyeramkan terdengar di belakangnya. "Mas, aku sudah bilang perjalanan ini belum selesai." Danu berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Kejadian ini membuat Danu sadar bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang terjadi. Ia memutuskan untuk kembali ke alas roban, tempat semuanya bermula. Malam itu, ia mengendarai motornya dengan hati-hati. Jalanan gelap dan sepi, persis seperti malam saat ia pertama kali melewati jalur itu. Ketika ia mencapai titik yang terasa familiar, motor Danu tiba-tiba mati. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghidupkannya kembali, mesin tetap tidak menyala. Danu turun dari motornya, dan hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya samar yang mendekat. Itu bus yang sama, dengan nomor 13, yang terpampang di bagian depannya. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan suara kondektur terdengar. "Ayo, Mas. Perjalanan ini harus diselesaikan." Danu tidak punya pilihan lain. Dengan kaki gemetar, ia naik ke dalam bus. Di dalam bus, suasananya sama seperti yang ia ingat. Lampu temaram, bau anyir, dan penumpang yang duduk diam dengan wajah pucat. Danu duduk di kursi yang kosong, berusaha mengatur napasnya. Namun, wanita itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Wajahnya yang tertutup rambut perlahan terlihat, dan Danu bisa melihat matanya yang penuh kesedihan. "Tolong, antarkan aku pulang," ujar wanita itu dengan suara bergetar. "Pulang kemana?" tanya Danu, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya, memegang tangan Danu, dan dalam sekejap, Danu merasa tubuhnya melayang. Ia tidak lagi berada di dalam bus. Sebaliknya, ia melihat pemandangan dari masa lalu, kecelakaan bus yang tragis di malam hujan deras. Ia melihat wanita itu terjebak di dalam bus yang terbakar, berteriak minta tolong. Ketika semuanya kembali normal,
Danu masih duduk di kursinya. Wanita itu menatapnya dengan penuh harap. "Mas, tolong beri aku doa. Aku hanya ingin tenang," pintanya. Setelah pengalaman itu, Danu pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia memenuhi permintaan wanita itu, mendoakannya dengan tulus. Sejak malam itu, Danu tidak lagi diganggu oleh sosok wanita tersebut. Ia percaya bahwa doa dan niat baiknya telah membantu wanita itu menemukan kedamaian. Namun, setiap kali ia melewati jalur alas roban, ia selalu merasakan kehadiran yang samar, seolah-olah wanita itu mengawasinya dengan rasa terima kasih. Dan satu hal yang selalu ia ingat, di jalur itu, perjalanan yang tertunda bisa membawa dampak yang tidak terduga.